Ringo, Hei bro, buset. Sudah kita. gimana Gila. kabar lu? Alhamdulillah baik gua. Gila lu. Gua gila tahu nggak lu? Pas Lu lagi. gila? Iya gua ngerasa gila banget Oh, deh iya. keadaan kayak gini nih. Saat PPKM, terus gua 2 minggu kemarin tuh gua 3 hari kena COVID, cu. Nauzubillah. Makanya lu kalau pengen ke rumah gua bilang jangan dah gua lagi begini. Lu kan kangen sama gua tahu kan. Iya. Lu 3 minggu yang lalu? 3 hari yang lalu? 3 minggu yang lalu. Oh, 3 minggu yang gua lalu. kena 3 hari. Gue sebenarnya nggak mau ngomong-ngomong sama lu, cuman kan gue gimana ya, takutnya lu jadi tersinggung. Tapi Iya. kalau gue ngomong-ngomong ntar pada minggir orang ngelihat gue Iya, emang gua kena COVID. dampak dari itu parah banget ya, berasa banget lu. Parah dah, berasa banyak dari terutama pedagang nih, pedagang yang siang, apalagi sekarang penyekatan malam, nggak boleh jam 9 ya kalau nggak salah ya, jam 9 nggak boleh dagang. Udah parah banget. Tetangga gue juga banyak juga yang kena itu sakit-sakit kayak gitu. Gue nggak ngerti lah. Makanya gue setiap pagi gue tuh lari pagi. Itu kegiatan rutin gue kayak gitu tuh. Gak tumben-tumben dan? Enggak, emang gue buat ngejaga imun aja biar gue gampang sakit. Oh, maksudnya biar cahaya matahari kena vitamin D. Iya benar, D3 menyerap gitu. Siap. Gue tuh lari pagi, kumur air garam. Nah, ada ini gue makan bawang putih, Ru. Buset apaan? Bawang putih mentah gue makan. Bagus itu. Itu kan enak, cu. Buset lah, iya enak banget. Bawang putih yang buat nasi goreng? Iya, bawang putih yang bumbu dapur. Dia apa itu? Dimakan aja mentah. Terus tapi enak banget. Ya cuma ya emang enggak, taruh. Bawang putih nih. Kan gede itu kan bulat tuh. Iya. Lu gigit gitu. Lu gue kunyah. Dikunyah beneran? Lah iya. Lalu kagak enak gitu? Ya enak, cuma kan demi kesehatan gua kan apapun gua lakuin. Iya sih benar sih. Itu namanya ada usaha buat protek diri lah ya. Memang khasiat bawang putih benar-benar itu banget sih ya. Kalau gua lihat dari internet gitu kan, gua baca-baca bawang putih bagus juga. Makanya gua coba. Ya udah bagus. Alhamdulillah gua kena juga. Bisa tuh. Kena juga. Sebelum gua konsumsi bawang putih tuh, pas kena akhirnya gua tuh mulain rajin berjemur, rajin olahraga, sampai gue tuh kerja juga enggak kan gue tinggalin itu. Karena di rumah baik lah, emang pengangguran apa bukan? Mau apa dong? Emang dari sebelumnya udah kagak kerja. Iya, gue sempat kerja di Banten waktu itu. Oh, jauh ya. Gara-gara corona. Rumah di Depok, kerja di Banten. Jauh juga itu. Ngekos gue di sana. Oh iya. Kalau lu sibukan ngapain? Gue sibukan begini aja dah. Gue ya nyambi jadi kuli lah. Kuli apa nah itu? Ya kali ada samping-sampingan ya kan, sama kayak kita bikin YouTube gitu kan. Oh iya. Terus ya apa aja dah gue mah, selagi gue masih bisa. Gue denger lu ini nek jualan cireng. Iya sih, lu kok tahu sih? Enggak, gue tahu, gue ngeliat di IG lu waktu itu. Gak bisa bohong gue sih. Padahal gue diem doang gitu kan. Iya. Kebetulan kan ada yang Bokin yang bikin cireng. Oh Bokin. Iya. Kerjasama sama lu gitu. Chefnya. Jadi dia bikin, terus alhamdulillah nyoba laku. Ya udah, ya buat pemasukan aja selama pandemi kan. Tapi alhamdulillah ada aja ya. Alhamdulillah ada aja. Tapi kalau buat usaha-usaha baru nih ya, buat teman-teman itu rekomendasi banget kalau buat usaha-usaha online, apalagi bisa ya bikin apa gitu, atau jadi reseller. Jadi misalnya ada yang distributornya jualan apa makanan atau barang-barang yang bisa dijual lagi. Nah itu salah satu untuk meningkatkan pemasukan lah. Ya, bukan meningkatkan sih, ada pemasukan. Ada pemasukan. Lagi begini kan kerjaan juga lagi susah, banyak PHK ya kan. Parah banget. Ya, gue salah satunya yang paling terdampak. Iya, dampak dari gimana sih bahasnya? Terkena dampak. Iya, terkena dampak dari corona itu. Iya. Gue kena pengurangan karyawan. Terus akhirnya kan gue beralih tuh ke ojol. Gue sempet ojol juga gue. Ngebit. Iya, ngebit. Terus alhamdulillah lancar tuh. Ya ada aja sih, cuma nggak kayak dulu, paling 1, 2 gitu. Wah, susah dah. Kalau dulu lancar. Dulu ya agak susah juga. Tergantung kitanya. Kalau kita rajin gerak, rajin muter-muter gitu, ada aja, banyak lah istilahnya, nggak kayak sekarang. Sekarang mah kita udah muter-muter juga orderan sepi banget. Makanya gue
Gue sempetin main kemarin pengen ngobrol-ngobrol gitu. Nah, kebetulan lo ada di rumah. Ya kan gua kan tadinya lu pengen main ke rumah, gua bukan yang ngelarang nih, sorry banget. Gua bukannya juga tersugesti takut sama corona. Emang itu ada sih, Emang ada, virusnya ada. Cuman dan gua tadinya sebenarnya gua tadinya nggak percaya itu corona. Mm-mm. Tapi di sekitar gua, saudara-saudara gua kena, Iya. akhirnya jadi lah, wah jangan-jangan berada nih. Sampai gua kena baru gua Baru percaya. percaya itu. lo ya. Tapi gua di situ posisinya pas gua lagi kena itu, memang penciuman udah mulai hilang, terus badan ngerasa pegel-pegel belakang, Iya bener sama. Akhirnya pas gua udah merasa kayak gitu, wah gimana nih caranya? Pas gua ngeliat-ngeliat banyak lah di dokter-dokter di sosial media gitu. Iya. Penanganannya yaitu vitamin D ningkatin, imun ditingkatin. Mm-mm. Ya gua mencoba untuk coba untuk sembuh aja lebih cepet. Ya kalau lu kan tadi kan makan bawang putih tuh. Makan bawang putih gue. Bawang putih tuh. Gue penciuman hilang cuma 3 hari doang, alhamdulillah. 3 hari. 3 hari. Pas Sama, gue bau 3 hari. itu gue terapi pakai minyak kayu putih tuh kan lo. Pakai teh, Minyak putih ya. teh hangat minum. Pakai Terus minyak makan bawang teh putih. hangat. Itu Itu bener jadi itu. memancing ini ya, mancing Iya. indera penciuman ya. Iya. Kayak ngerangsang gitu. Tapi gue ngeliat bro, itu kok ada yang apa namanya ya? Jadi gue ngeliat di sosial media, di Instagram waktu itu lihat. Jadi dia kan kalau kok ya orang-orang mungkin gue kena corona pengalaman ya, itu ada kayak ada ingus di sini kan, ada kalendernya. Terus gue ngeliat di sosial media ada bawang putih nih, kata lu tadi bawang putih. Itu dipotong tuh ujungnya kan seret, masih bulat gitu, dimasukin kemari nih. Nah, katanya selama 10 menit kan. Iya. Terus pas dibuka lendernya banyak banget. Emang bener. Cair. Itu kalau bawang putih itu buat kuping budek juga bisa, Ru. Budek. Di kuping kurang denger nih. Bawang putihnya dipotong gitu, disumpel sini nih. Sama 10 menit itu. Iya. Ntar insya Allah. Ngapa tuh? Budek. Ya enggak, ada efeknya tetap, maksudnya. Ada efek ya? Lebih ini lah, lebih enak. Sebab ada tetangga gue juga budek. Kalau dipanggil suka kagak nengok. Kagak nengok. Iya. Pas begitu dia alhamdulillah sekarang. Kalau dipanggil masih kagak nengok. Kayak budek sombong orang yang sombong. Ini udah perbujuk sombong lagi, parah. Kagak, emang itu benar. Kalau gue lihat dari internet bisa juga. Tapi kalau misalnya itu bawang putih menurut lu nih ya bisa ngilangin apa indera pendengaran, berarti Haji Bolot bisa dong pakai terapi gitu. Oh, Haji Bolot bisa mungkin. Haji Bolot belum makan sih sumpel itu. Dia udah lama permanen itu. Tapi Haji Bolot kan emang karakternya emang disengaja buat. Aslinya emang nggak begitu orangnya. Gitu, orangnya baik. Cuma acting doang dia. Kita ngeliat di podcastnya Dedi, gue juga tuh sering Haji Bolot tuh pesan-pesannya mantep banget. Oh iya benar. Iya. Dia tuh orang karakter ya namanya tadinya di apa Lenong, di Lenong ya kan di Pepesan Kosong gitu kan. Cerita tentang tadinya nggak budek gimana karakternya ternyata bikin karakter yang agak itu budek, mantep banget tuh buat kita pelajarin tuh ya. Maksudnya buat di channel kita kan ada komedinya gitu tuh ya. Oh iya. Maksudnya tuh pengen nanemin karakter kayak dia gitu. Dia kan itu orang susah, normal cuman itu susah, bener-bener bisa sampai kayak kelihatan budek gitu. Pak Haji Bolot itu udah kayaknya udah nempel banget, apalagi ada Haji Mali itu. Itu udah tandem banget ya. Aduh, chemistry-nya udah kental. Iya, kalau kita tuh kayak udah kental banget itu. Kalau nggak ada lu kayaknya aduh kayak kurang pas. Iya, kayak kurang nih. Kayak sayur kurang nasi. Kurang garam. Lalu kalau makan gak nasi kagak enak sayur. Ya, iya. Iya. Tapi nggak pakai garam nggak enak juga kan? Adem ya. Aduh. Sama banget kayak gitu dah. Lu mah nggak ada kesinambungan. Oh iya sih benar. Sebab kalau begitu. Gue bingung. Kalau pakai nasi kenyang. Iya kenyang emang. Gado sih. Ya begitulah teman-teman ya yang di rumah juga. Iya. Mungkin banyak pertanyaan juga kok. Kita juga kan ada beberapa komen-komen ini kemana nih kok Florida nggak bikin channel lagi, bikin konten lagi kemana? Ya itu salah satunya adalah alasannya ya apa? Karena pada isoman kan? Isoman, terus ada beberapa yang agak-agak kena, akhirnya alhamdulillah udah pada sembuh sih. Cuman tapi kalau gue sih baru gejala kayaknya, maksudnya belum positif karena kan sempat dicek juga masih negatif. Cuma emang itu kan kayak gitu gejalanya. Oh udah pernah dicek juga? Iya dicek. Itu negatif. Alhamdulillah dah kalau. Divaksin udah divaksin, lu divaksin juga udah kan? Gua nggak divaksin. Wah lu divaksin itu kan program pemerintah itu. Memang sih, cuman gua sebenarnya kalau pribadi gua nih ya, gua nggak mau divaksin. Kenapa tuh?
Karena gue takut jarum suntik bro. Gue terakhir disuntik itu dia jujur banget gue. Iya. Gue terakhir disuntik itu kelas 4 SD. Kemarin gak pernah disuntik. Gue nggak pernah suntik. Tapi nyuntik mah pernah. Nyuntik mang nyuntik kemarin dulu nih. Oh iya. Iya. Repot dah. Gue disuntik itu pas lagi sunat gue. Oh itu Terakhir doang. tuh. Tadi disuntik baal dulu dong. Iya, iya. Terakhir gue. Kesininya udah gue daripada gue disuntik nih udah meriang-meriang sakit gitu. Iya. Gue udah terbiasa sama obat-obat warung. Oh. Gue juga nggak tahu kenapa kalau misalnya sugesti gue tuh kalau di rumah sakit tuh udah bawaannya parno aja. Parno. Malah jadi tambah sakit Tambah gitu. sakit, tambah Mendingan di ngedrop rumah. ya. Iya, mendingan di rumah istirahat terus minum obat-obat, besoknya udah enak lagi. Iya. Biasanya gitu. Kalau gue ngeliat lu pas udah berapa minggu makin lebar be. Nah itu dia. Sebenarnya gue nih kemarin pengen diet, Ru. 2 minggu yang lalu tuh gue pengen diet. Gue udah nyoba kagak makan nih pagi. Jam 6 loh. Puasa tuh set, jam 9 sarapan bubur dong. Sarapan bubur. Iya, pasti kan gue mau jogging nih, biar kuat. Itu lagi program diet. Bubur makan program diet nih. Bubur makan ringan. Diet. Iya, bubur makan ringan maksudnya bukan makanan berat, dikit. Buat kesehatan ya. Iya, gue jogging sampai jam 10 udah 1 jam. Ngos-ngosan banget tuh gue capek. Keringetan. Ya iyalah jogging capek lah. Kan buat keringetan juga. Lapar. Terus? Akhirnya ada nasi nih. Nasi. Makan dikit, pasti dikit, separoh ya kan. Makan. Udah tuh. Nah, jam 12. Keluarga gue pernah makan dong. Makan siang kan. Iya terus. Gue pengen. Aduh gue makan lagi. Aduh gue sampai sekarang gue kagak diet. Susah banget bener. Gue bingung. Ujiannya kalau diet gitu. Iya. Lu harus konsisten sama program lu. Kalau lu gak konsisten ya sama aja melar-melar juga. Lu tuh dulu 2 minggu kemarin tuh berat lu sekarang berapa? Kemarin gue nimbang. Ada 70. 72. 72. Ya 72 masih inilah ya. Masih. Ya, cuman kan dengan tinggi berapa tinggi? Tinggi gue sekitar segini dah. Gue belum pernah ngukur tinggi, gue dulu SD dong ngukur tinggi. 70-an ya? Enggak ada. Gue 165. 68. Iya. Ya masih mendekati, masih normal sih itu masih. Masih bisa masuk tentara enggak gue tuh? Kalau tentara ya tergantung lu ujiannya. Iya. Cuman kalau buat badan-badan kayak gini istilahnya kalau gue dulu dikasih tahu sama teman gue kalau mau nge-gym ya kayak Bang Deddy Kobuser nih. Oh iya kayak kalau mau nge-gym kayaknya nih enaknya tuh menurut gue nih ya enaknya tuh digemukin dulu baru dikencengin. Jadi otot yang lemaknya udah gede baru dikencengin. Oh jadi dibentuk ya? Iya jadi kata temen gue yang udah nge-gym yang ya amatir lah ya istilahnya enakan udah gede dulu baru dikencengin daripada pakai obat-obat kayak penumbuh yang amino gitu tuh obat-obat yang buat. Tapi kan normalnya tuh dari kecil dulu diiniin baru gede. Kenceng. Dari kecil otot. Ya emang kan dari kecil nih. Set di program gitu kan. Programnya begini. Ya maksudnya dikasih apa gitu kan. Itu lebih enak begitu apa emang udah langsung gemuk dijadiin tuh? Ya itu gue bilang tadi. Kata teman gua nih ya, mendingan udah gede terus dikencengin. Jadi yang boyor-boyor lah, yang kebrek itu dikencengin jadi istilahnya stabil gitu. Yang kisut ototnya. Bisa kenceng yang kisut? Bisa. Lalu ya lu cari-cari dah program-program buat kesehatan lu juga. Apalagi dalam masih pandemi gini, kita harus ningkatin imun, kesehatan penting banget itu cuy. Gue sih dulu, gue tuh sebenarnya hobi main bola dulu, makanya gue tuh sekarang kendor begini. Dulu gue main bola hampir rutin tiap hari, tiap sore. Terus nggak pernah main bola lagi tuh pas gue kerja. Jadi terus, begini. Ya. Makan gak teratur. Berarti jarang olahraga nih. Emang kagak pernah olahraga gue. Pas semenjak pandemi aja kemarin tuh gue sering lari-lari begitu doang, ngejemur. Ya udahlah, sekarang kita ya harus berarti di masa pandemi gini nih harus benar-benar jaga kesehatan, olahraga juga kudu dijalankan lah, walaupun maksain juga yang nggak sering olahraga, bocah-bocah kaum rebahan. Itu sebenarnya penting banget soalnya buat jaga imun kita biar kita tuh nggak gampang masuk penyakit. Bener. Jadi pesennya tuh bener-bener itu deh. Itu karena kita udah kena COVID-nya, kita udah ngerasa itu. Jadi kalau udah keringetan pas lagi kena COVID tuh baru gejala itu. Kalau keringetan udah enak, badan enteng. Iya bener enteng. Jadi bener-bener kesehatan itu bener-bener kudu dijaga deh buat teman-teman di rumah. Apalagi lagi musim virus begini ya. Aduh. Iya.
Itu Sebab dia benar-benar nggak pandang bulu, siapa aja bisa kena kan. bulu apa dulu nih? Itu dia. Bulu kasar, bulu keriting, bulu lurus. Pokoknya semua bulu dihajar ya. Pokoknya semuanya deh ya. Iya, makanya kita harus Oke jaga-jaga dah. Kalau gitu Nah, buat ke depan gue nih Florida. buat kedepannya nanti kita bakalan ada video komedinya, konten komedi, konten banyak deh pokoknya. Kita nggak hanya satu genre biar teman-teman juga di rumah nggak bosan. Gitu kan. Ya? Iya Oke benar. deh ya. Gitu aja ya. Oke deh bro, gue pengen berak lagi ah. Sama gue juga pengen berak lagi. Gue pengen nyuci. Gue mulus. Ya udah dah. Ya. Oke dah. Oke. Sip, yuk. Ya.